Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Samsunar, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Undulako, Kabupaten Kolaka. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Bapak Muhammad Mail SPD. Beliau adalah guru fisika di SMA Negeri 1 Undulako. Assalamualaikum Pak Mail. Salam Pak Samsunar. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak. Baik. Ya. Terima kasih Pak, hari ini Bapak bersedia hadir di sini. Kegiatan kita hari ini adalah mengadakan percakapan praobservasi. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas, atau sebelum saya melakukan observasi kelas Pak ya. Oh ya. Adapun tujuan dilakukannya observasi itu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi, itu tujuannya adalah untuk agar Bapak lebih percaya diri, lebih siap dalam melakukan kegiatan pembelajaran, sehingga Bapak nanti dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid Pak. Oh, ya. Sebelum observasi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan Pak. Ya. Yang pertama itu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Oh ya baik. Terima kasih Pak Samsunar. Jadi judul materi yang saya bawakan adalah tentang kinematika gerak satu dimensi. Okay. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin saya capai atau dicapai oleh peserta didik adalah yakni peserta didik mampu memahami dan menentukan nilai besaran-besaran fisika pada kinematika gerak satu dimensi Pak, seperti kecepatan, jarak, percepatan, dan besaran-besaran yang lainnya. Oke Pak ya. Ya. Jadi tujuan pembelajaran Bapak di mana peserta didik mampu menentukan nilai besaran pada kinematika gerak satu dimensi Pak ya. Iya betul Pak. Oke. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau yang ingin Bapak lakukan? Oh ya, baik. Adapun hal-hal yang ingin saya kembangkan untuk peserta didik saya, terkhusus dalam materi ini, yakni yang pertama adalah kemampuan numerik dan literasi peserta didik saya. Jadi di situ saya mencoba mengembangkan bagaimana agar peserta didik mampu menggunakan kalkulasi sederhana ataupun kalkulasi yang lebih rumit dalam hal numerik, dan tentu akan saya ajarkan pengembangan rumus-rumus yang lebih sederhana seperti itu Pak. Kemudian yang kedua, saya ingin peserta didik saya mampu membaca grafik hubungan kecepatan terhadap jarak, hubungan jarak terhadap waktu, dan grafik-grafik yang lainnya ya, seperti itu Pak. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik mampu mengkomunikasikan hasil analis data yang mereka dapatkan dari eksperimen di kelas. Oke Pak seperti ya. itu Pak. Oke. Jadi yang ingin Bapak kembangkan atau yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran nanti adalah ada tiga Pak ya. Iya, ada tiga. Yang pertama kemampuan numerik peserta didik, Ya. kemudian kemampuan peserta didik dalam membaca grafik, Ya. dan yang ketiga peserta didik mampu melakukan presentasi Ya. atau mengkomunikasikan data hasil eksperimen Pak. Ya, Betul. Oke. Baik Pak. Selanjutnya saya ingin dengar bagaimana rancangan pembelajaran Bapak. Ya.
baik itu dari segi strategi pembelajarannya, Ya. model pembelajarannya ataupun metode yang Bapak akan gunakan nanti. Baik Pak. Melihat dari tingkat kerumitan materi yang saya akan bawakan nanti, maka saya sudah merancang beberapa strategi pembelajaran. Yang pertama tentunya saya menggunakan pendekatan saintifik atau scientific approach, dan juga saya tambahkan sedikit strategi metode point rewarding, di mana biasanya kalau saya menggunakan sistem strategi ini, biasanya peserta didik lebih fokus dalam mendengarkan materi ataupun memahami materi yang tertentu yang saya ajarkan. Adapun model yang ingin saya terapkan adalah problem based learning. Melihat materi ini memang dalam keseharian itu sangat banyak dijumpai. Jadi ada beberapa masalah yang bisa mereka pecahkan melalui materi ini. Adapun metode yang saya gunakan nantinya ada beberapa metode seperti misalnya ceramah, kemudian diskusi juga, lempar pertanyaan, kemudian juga metode presentase tentunya, tata didik presentase, kemudian juga metode demonstrasi. Nanti saya akan coba mendemonstrasikan beberapa percobaan nantinya pada saat di kelas. Oke, baik Pak. Jadi strategi yang Bapak akan gunakan menggunakan scientific approach dan point rewarding. Ya. Kemudian model pembelajarannya Bapak akan menggunakan problem based learning. Ya. Dan metode yang akan Bapak gunakan di sini saya catat ada 4. Ya. Yang pertama ceramah, Ya. kemudian diskusi, presentasi, dan demonstrasi Pak ya. Iya, betul Pak. Oke. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan dalam pembelajaran nanti? Baik, untuk materi ini saya sudah menyiapkan media yang akan saya gunakan. Tentunya yang pertama adalah LCD dan proyektor. Kemudian berikutnya ada aplikasi berbasis web yang sangat mendukung materi ini, materi kinematika gerak satu dimensi, namanya Virtual Lab VET dari Colorado. Jadi sangat membantu, walaupun mungkin seperti alatnya tidak ada, tetapi melalui Virtual Lab tersebut anak-anak bisa mengamati langsung bagaimana proses gerak kinematika satu dimensi. Seperti itu Pak. Oke. Jadi media pembelajaran yang akan Bapak gunakan itu LCD atau proyektor, dan tentunya laptop Pak ya? Iya, laptop ya. Kemudian Bapak akan menggunakan Virtual Lab, supaya anak-anak ini nanti bisa dibilang dia tetap bekerja di dalam lab, kelihatan dalam lab. Oke. Selanjutnya kira-kira kapan Pak kegiatan pembelajaran ini akan Bapak lakukan? Di hari apa, kemudian di kelas berapa, jam ke berapa Pak nanti ini? Oh iya, untuk materi ini materi kelas 11, jadi insya Allah nanti hari Rabu di kelas 11F atau 11.6 di jam ke 7.8 Pak, insya Allah. Oke, jadi nanti di hari Rabu, kemudian di kelas 11F, jam ke 7.8 Pak ya? Iya. Berarti jam terakhir? Iya. Oke. Jam terakhir. Jadi nanti pada hari Rabu itu saya akan datang di kelas Bapak. Oh iya. Jadi saya akan melakukan supervisi di kelas Bapak, kemudian melihat dan juga mencatat hal-hal yang terjadi atau hal-hal yang Bapak lakukan di dalam kelas nanti Pak ya. Oh iya. Insyaallah. Jadi nanti setelah Bapak melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan lanjut lagi percakapan pasca observasi. Nanti percakapan itu akan dihadiri juga oleh pengajar praktik Pak. Oh ya. Oke Pak, sebelum kita akhiri percakapan pra observasi ini, kira-kira dari hasil percakapan kita apa yang Bapak dapatkan hari ini? Oh ya.
Ya, baik Pak. Terima kasih sebelumnya. Jadi melalui kegiatan percakapan ini Pak, saya bisa lebih sistematis lagi dalam hal melaksanakan pembelajaran di kelas. Saya bisa lebih mendalami tujuan pembelajaran saya. Saya bisa kembali mengevaluasi hal-hal yang perlu saya perbaiki nanti pada saat observasi nantinya atau pada saat saya melakukan pembelajaran. Intinya melalui percakapan ini saya semakin istilahnya semakin menguatkan kembali langkah-langkah pembelajaran saya, langkah-langkah apa yang harus saya ambil ketika melakukan pembelajaran di kelas. Seperti itu mungkin Pak. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Bapak sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi sebelum observasi di kelas nanti. Sampai bertemu Pak di kelas pada kegiatan observasi hari Rabu Pak ya. Rabu insya Allah. Oke, terima kasih Pak. Demikian percakapan pra-observasi hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.